Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamami Rifki Darmawan dengan NIM 2225520110035. Dan kali ini saya akan mereview keseluruhan materi mata kuliah jaringan komputer. Baik, hal pertama yang akan saya bahas di sini mengenai pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang terhubung melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi atau data. Di sini, untuk membuat komputer itu dapat berkomunikasi dengan yang lain, diperlukanlah sebuah aturan. Nah, aturan di sini itu biasa disebut sebagai protokol. Protokol yang masih banyak digunakan sampai sekarang ialah protokol TCP/IP. Sebelumnya ada model teoritis yang disebut sebagai model OSI. Gunanya untuk memberitahukan kita bagaimana cara kerja perangkat untuk mengirimkan data. Model OSI sendiri memiliki 7 lapisan, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, data network layer, data link layer, dan physical layer. Jadi mana semua lapisan ini itu saling bekerja sama agar data yang diproses dari lapisan aplikasi itu dapat dikirimkan dan dialamatkan ke lapisan fisik yang nantinya akan disalurkan ke media transmisi kabel dan non-kabel. Disebutkan sebelumnya bahwa untuk mengirimkan data diperlukannya sebuah media transmisi. Di sini saya akan membahas mengenai media transmisi kabel dan non-kabel. Untuk media transmisi non-kabelnya itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu kabel UTP atau bisa disebut sebagai kabel unshielded twisted pair. Yang kedua yaitu kabel STP atau biasa disebut kabel shielded twisted pair. Yang ketiga ada kabel koaksial atau bisa disebut sebagai kabel BNC, dan yang terakhir ada kabel serat optik. Di sini kabel-kabel itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kabel UTP, pemasangannya bisa dibilang mudah, tetapi rentan akan gangguan listrik. Untuk kabel STP, mungkin dia tidak rentan akan gangguan listrik, tetapi pemasangannya bisa dibilang susah untuk dilakukan. Begitu pula untuk kabel koaksial. Dan yang terakhir ada kabel serat optik, di mana lebih aman dari gangguan listrik, tetapi ketika melakukan pemasangan dia itu agak sulit untuk dilepaskan, dan juga harga dari kabel serat optik ini mahal. Baik, selanjutnya ada media transmisi non kabel atau wireless, yang dimana perangkat akan mengirimkan data dan mengubahnya menjadi gelombang. Ketika diubah menjadi gelombang, data tersebut akan dikirimkan tanpa bantuan dari kabel. Nah, media transmisi non-kabel atau wireless ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu microwave, yang kedua ada satelit microwave, yang ketiga ada radio, dan terakhir ada infrared, yang dimana keempat macam ini itu dibedakan jangkauan aksesnya. Baik, untuk membuat perangkat jaringan saling mengetahui data yang dikirim, diperlukanlah sebuah pengalamatan. Ada alamat fisik yang disediakan oleh vendor pembuat perangkat tersebut, yang biasa disebut sebagai alamat MAC. Nah, alamat MAC ini akan berganti bila perangkat jaringan ini berganti dengan yang baru. Untuk membuat alamat tersebut tidak dapat berganti, diperlukanlah sebuah alamat logika yang biasa disebut sebagai alamat IP atau IP address. IP address berjumlah 32 bit atau dalam desimal itu berjumlah 255 yang dipisahkan oleh titik. Dan pemberian alamat IP atau IP address bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Baik, sebelumnya ada dijelaskan bahwa protokol TCP/IP merupakan sebuah protokol yang paling banyak digunakan hingga sekarang, karena banyak perangkat yang menggunakan protokol ini untuk berkomunikasi atau bertukar data atau informasi. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara konfigurasi protokol TCP/IP ini pada suatu perangkat. Perangkat yang saya gunakan ialah perangkat komputer.
Jadi yang pertama-tama bukalah sebuah network connection. Nah, cara membuka network connection ini kalian bisa menekan secara bersamaan pada keyboard, yaitu Windows plus R. Ketika sudah ditekan, muncul sebuah pop-up Windows Run. Ketikkan pada Windows Run tersebut sebuah perintah, yaitu ncpa.cpl. Ketika terbuka, pilihlah salah satu local area network atau LAN yang tersedia di dalam network connection tersebut. Klik 2 kali dan kalian akan menemukan menu yang banyak sekali itu. Nah, pada menu tersebut pilihlah menu Internet Protocol version 4 TCP/IP version 4. Ketika diklik, klik lagi untuk tombol properties, dan di sana kalian melihat sebuah konfigurasi TCP/IP yang dilakukan secara otomatis atau manual. Nah, untuk yang otomatis ini kalian bisa lihat sebelumnya di menu details untuk lebih lanjutnya. Tapi untuk melakukannya secara statis bisa dilakukan juga. Pada TCP/IP ada sebuah perangkat nih yang bernama gateway. Nah, gateway ini berfungsi untuk sebagai gerbang agar perangkat itu bisa mengakses internet. Nah, gateway ini dapat berbentuk router atau PC yang berisi software router itu sendiri. Nah, software router itu sendiri itu diantaranya yang saya gunakan itu Winbox. Nah, PC yang berisi router itu biasa disebut sebagai NAT atau kepanjangannya yaitu Network Address Translation, yaitu sebuah fungsi kecil dari router sehingga bisa menggandakan IP address agar perangkat di belakangnya itu dapat menggunakan IP address tersebut. Nah, komputer atau perangkat yang menggunakan sambungan NAT ini tidak bisa diakses dari luar jaringan. Baik, selanjutnya bagi yang ingin membuat atau melakukan perancangan jaringan LAN pada bangunan satu lantai itu harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, mengenai kebutuhan kabel, baik jenis maupun panjangnya. Yang kedua, mengenai keamanan instalasi agar terhindar dari gangguan fisik dan juga kelistrikan. Yang ketiga, ada tidak melanggarnya spesifikasi untuk alat-alat penunjang jaringan LAN kalian. Yang keempat, ada pemilihan topologi yang tepat pada jaringan kalian. Yang kelima, dilakukannya perencanaan, pengembangan, dan pembuatan di suatu hari, yang dimana ini cukup penting juga poinnya, karena ketika jaringan LAN kalian itu serasa lemot ataupun lambat, mungkin kalian ingin melakukan penambahan ataupun pengembangan lah pada jaringan LAN kalian. Jadi hal mengenai perencanaan pengembangan ini itu diperlukan untuk kedepannya. Nah, untuk jaringan sendiri itu bisa digabung topologinya atau bisa disebut sebagai mixed network topologi. Nah, topologi yang paling sering digabungkan itu adalah topologi bus dan juga star. Dan ada juga teknik mengenai penggabungan topologi ini. Ada 4 teknik dalam hal itu. Yang pertama yaitu teknik backbone. Teknik backbone ini adalah teknik yang paling sering digunakan karena dapat menghindarkan bottleneck pada server jaringan LAN kalian. Dan yang kedua ada teknik cascade atau teknik di mana pemasangan dilakukan secara berurut. Dan yang ketiga ada teknik stack atau teknik di mana pemasangan akan dilakukan secara bertumpuk. Dan yang terakhir yaitu teknik bridge. Baik, sekian saja review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.